akan memimpin Sikatan 1 Kepolisian Resort Besar Kota Surabaya, dan tentunya ini menjadi suatu hal yang tantangan yang cukup menarik untuk beliau karena beliau menjabat di tengah masa pandemi COVID-19 di mana Kota Surabaya juga masih menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Seperti apa kiprah beliau selama menjabat di kepolisian dan juga apa inovasi-inovasi yang nantinya akan diluncurkan selama beliau menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. Kami langsung akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beliau dari studio kami. Selamat pagi, Bapak Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan. Selamat pagi, Mas Oki. Sehat, Pak Yusef? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini tentu sepertinya masyarakat Jawa Timur tidak asing dengan nama Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, karena tentu nama Pak Yusef juga sempat ramai diperbincangkan pada saat 2018 akhir hingga 2019 karena pengungkapan kasus prostitusi online artis. Nah, sekarang sempat berpindah tugas ke Jakarta, sekolah di Jakarta, sekarang kembali ke Jawa Timur. Serasa pulang kampung atau gimana Pak Yusef? Ya, alhamdulillah ya, berkah ridho Tuhan Yang Maha Esa ya, dan seizin dari pimpinan, saya mendapat amanah untuk menjadi Kapolrestabes Surabaya. Ya, saya sangat senang, mudah-mudahan bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya. Ya. Amin, amin. Tentu. Pak Yusef, kita tahu bahwa saat ini Pak Yusef menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya, di mana Kota Surabaya masih menjadi kota pertama di Jawa Timur dengan penyebaran COVID-19 yang cukup luas, masih menjadi epicentrum juga di Provinsi Jawa Timur. Apakah ini menjadi suatu hal yang tantangan berat bagi Pak Yusef untuk mengemban jabatan Kapolrestabes Surabaya? Ini untuk kondisi pandemi COVID ini betul adalah tantangan berat dan tidak mudah. Apapun jabatan yang pernah saya lewati, baik dari sisi fungsi kami sebagai pelaksana fungsi reserse, banyak melaksanakan tugas, maupun Kapolres. Jabatan yang telah saya lewati pada saat jadi Kapolres, baik di Jombang, Pare, Kediri Pare, maupun Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, bahkan jajaran reserse seperti di Kimsus, rasanya itu tidak cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Oke. Artinya, namun saya cukup optimis dengan bekal tugas yang sudah saya laksanakan. Per 2011 saya sudah di Jawa Timur. Artinya optimisme daripada saya pribadi, saya mempunyai banyak teman. Teman di Jawa Timur khususnya yang selama ini berkomunikasi baik. Ya, artinya untuk dapat berkomunikasi maupun diajak kerjasama dan bergotong royong ya, untuk menghadapi pengendalian COVID-19 di Kota Surabaya sebagai epicentrum yang tadi disampaikan. Ya. Beberapa minggu sudah berada di Kota Surabaya, Pak Yusef melihat saat ini seperti apa pandemi COVID di Kota Pahlawan sendiri, Pak Yusef? Apakah memang sudah menuju ke arah yang terkendali atau masih menuju proses hingga ke sana? Pemantauan dan analisis singkat di masa pelaksanaan tugas yang berjalan per tanggal 9 Agustus sampai hari ini tanggal 18 Agustus, bahwa saya melihat untuk Kota Surabaya sempat terjadi lonjakan cukup tinggi dengan munculnya varian Delta. Betul. Ya kan, terutama per bulan Mei sampai dengan Agustus. Namun per bulan 1 Agustus ini dengan upaya daripada vaksinasi yang dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya, bahkan per 19 Juni yang dilaksanakan oleh pemerintah, telah di jalan yang emang jalur yang paling tepat. Terjadi penurunan drastis daripada jumlah yang terkonfirmasi positif, ya kan, maupun yang meninggal dunia. Bahkan yang saat ini isoman maupun isoter itu udah sangat menurun total. Termasuk untuk giat vaksinasi juga demikian, dengan memunculkan gerai-gerai baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, khususnya didukung oleh pemerintah daerah, TNI dan Polri, bersama-sama untuk memberikan vaksinasi dan memastikan masyarakatnya mempunyai daya tahan dan daya tangkal. Daya tahan dan daya tangkal dari pandemi COVID selain prokes ketat ya. Nah, ini setelah resmi menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya per tanggal 9 Agustus, apa
pandangan apa rencana Anda dalam jangka waktu pendek ini ataupun jangka waktu yang nanti panjang untuk memimpin kepolisian di Kota Surabaya maupun memimpin area-area Surabaya? Berangkat daripada kebijakan pemerintah tentang pemulihan ekonomi nasional adalah hal utama dan jargon daripada kemerdekaan 76 ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merupakan semangat untuk kita laksanakan, terutama di Kota Surabaya. Yeah. Saat ini jumlah vaksinasi yang kita laksanakan sudah 71% untuk vaksin 1 dan 51% vaksin 2. Ini angka yang sangat luar biasa, dan insya Allah program Pak Wali Kota dan perintah Bapak Kapolda untuk percepatan vaksinasi atau merespon cepat giat vaksinasi ini. Sehingga kami dari Polrestabes Surabaya melalui hasil pertimbangan yang sangat harus kami lakukan, percepatan ini dapat berbagai cara kita lakukan. Ternyata bahwa masyarakat yang emang saat ini untuk melakukan vaksinasi merupakan kebutuhan. Yeah. Terbukti dari beberapa gerai-gerai yang kita laksanakan untuk serbuan vaksin, antusias masyarakat sangat tinggi. Oke. Baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Vaksin 2 kita dahulukan karena vaksin 1 telah dilaksanakan, namun untuk mengakomodir vaksin 1 pun kita upayakan semaksimal mungkin. Oke. Seperti halnya untuk serbuan vaksin ini, Bapak Kapolda atas izin beliau, akhirnya kami Polrestabes Surabaya untuk mengakomodir masyarakat yang belum vaksin, kita membuat 22 mobil gerai vaksin keliling. Oke, 22 mobil vaksin keliling. Iya. Baik, kita tahan dulu Pak Yusef, karena terkait dengan bagaimana Polrestabes Surabaya mendukung pemerintah kota maupun pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan juga proses percepatan vaksinasi. Beberapa waktu lalu Polrestabes Surabaya meresmikan 22 mobil vaksin keliling. Ini juga merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, dan seperti apa kisah selengkapnya kami akan segera kembali usai jeda berikut. Halo Sobat Opop, ayo ikuti lomba Pesantrenpreneur, Santripreneur, dan Sosiopreneur dalam rangka Opop Award 2021. Ini dia persyaratannya. Informasi selengkapnya kunjungi website Opop Jatim. Opop Jatim, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya pun masih ditemani oleh Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, Kapolrestabes Surabaya. Dan tadi sebelum jeda iklan, kami sempat memberikan informasi kepada Anda bahwa beberapa hari pasca beliau menjabat, inovasi dari Polrestabes Surabaya langsung dikeluarkan, yakni meresmikan 22 mobil yang siap melayani vaksinasi bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya, terkhusus untuk wilayah pelosok-pelosok. Dikatakan bahwa mobil vaksin ini nantinya bisa menyasar daerah-daerah pelosok seperti gang-gang sempit dan juga masyarakat yang tidak terjangkau dengan mudah, sehingga nantinya ini bisa mewujudkan cita-cita Kota Surabaya pada akhir bulan Desember nanti pandemi COVID-19 di Kota Pahlawan sudah terkendali. Saya langsung bertanya kepada Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, apa yang mendorong Anda akhirnya menyetuskan ide untuk supaya vaksinasi bisa berjalan lebih cepat, lebih menyeluruh, kita pakai mobil vaksinasi. Apa dasarnya, Dan? Dasar yang kita pertimbangkan untuk melakukan respon cepat vaksinasi, kembali tadi saya sampaikan merupakan arah kebijakan pemerintah. Untuk pemulihan ekonomi, maka di kemerdekaan 76 ini Indonesia tangguh memastikan masyarakatnya
telah divaksinasi. Yeah. Gitu loh. Dan Indonesia tumbuh itu memastikan masyarakatnya, ekonominya kembali berkembang. Maka untuk kami atas perintah Bapak Kapolda Jatim, Irjen Dr. Niko Afinta sebagai putra Surabaya sangat merespon cepat terhadap kebijakan Bapak Kapolri untuk melanjuti apa yang menjadi atensi Bapak Presiden. Surabaya sebagai center daripada perekonomian Indonesia Timur. Betul. Ya kan, didukung oleh Surabaya Raya, baik Sidoarjo dan Gresik. Maka Surabaya sudah sepatutnya untuk secepatnya menjadi herd immunity dengan melakukan upaya-upaya diantaranya percepatan vaksinasi. Nah, begitu pula proses percepatan vaksinasi ini ternyata masih ada terkendala, baik itu masyarakat yang tidak mengetahui ada pelaksanaan vaksinasi karena berbagai faktor, apakah itu pekerjaannya seperti nelayan atau buruh, atau bahkan masyarakat yang tidak punya perangkat digital, atau bahkan masyarakat yang tidak bisa meningkatkan pekerjaannya, seperti warung-warung, terus tempat-tempat terpencil, atau bahkan lansia dan difabel. Jadi berangkat dari tantangan dan data yang ada, sementara vaksinasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Perlu upaya untuk percepatan untuk membuat fasilitas transformasi untuk mendekatkan ruang-ruang layanan vaksinasi ke titik-titik kebutuhan yang masyarakat yang membutuhkan. Oke, baik. Gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah tumbuh kesadarannya membuat vaksin ini sebagai sebuah kebutuhan. Jadi jangan sampai mereka yang akhirnya berhalangan hadir menjadi alasan tidak tervaksin. Jadi Polrestabes Surabaya mendekatkan diri dengan cara meluncurkan mobil-mobil respon cepat vaksin Merdeka. Ada 22 mobil yang siap beroperasi. Terkait dengan mobil ini, Pak Yosep, bagaimana nanti sistem pelayanannya? Apakah nanti mobil ini akan secara random menuju gang-gang sempit atau wilayah-wilayah tertentu atau bagaimana? Di sini butuh gotong royong daripada semua pihak, khususnya Pak Ketua RT, mampu menginventarisir dan mengidentifikasi masyarakatnya yang harus segera divaksinasi. Gitu loh. Sehingga Pak RT berkoordinasi dengan 3 pilar Kamtimas, baik itu lurah maupun Babinsa dan Babin Kamtibmas, untuk mendaftarkan kepada Command Center 110. Oke, baik. Nah, untuk nanti 110 akan menginventarisir, mengidentifikasi jadwal kegiatan vaksinasi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Seperti kemarin kami sudah melaksanakan di masyarakat buruh, kemudian masyarakat nelayan, baik juga komunitas-komunitas, diantaranya bonek. Oke, dan ini untuk per mobil vaksinasi ini kita dilengkapi harapan dengan 500 dosis. 500 dosis? 500 dosis. Oke, baik. Jadi dari sini kita tahu bahwasannya untuk bisa mendapatkan layanan mobil vaksin dari Polrestabes Surabaya, RT RW harus mendata terlebih dahulu warganya, lalu ke Babin Kamtibmas, dan juga nanti bisa ke call center 110 untuk mendaftarkan diri. Oke, baik Pak Yosep, artinya dengan 22 mobil vaksin ini, apakah nanti akhirnya bisa memenuhi harapan Kapolrestabes sebelumnya? Karena waktu itu Kombes Pol Joni Edison Isir mengatakan bahwa semoga nanti akhir September atau Oktober masyarakat Kota Pahlawan semua sudah tervaksin. Terus akhir Desember 2021 pandemi bisa terkendali. Apakah ini bisa menuju ke sana? Program mobil gerai vaksin keliling ini didukung oleh Bapak Wali Kota, ya kan? Dan bahkan Pak Wali Kota akan melakukan penambahan untuk kendaraan 10 unit lagi, sehingga dapat mengakomodir, mendropping semua kecamatan. Gitu. Dan bahkan target Pak Wali Kota dengan serbuan vaksin ini diharapkan beliau tidak lagi menyebutkan bulan Oktober, September sudah selesai. Dimajukan September. September selesai. Dan kemudian kami Forkopimda Kota Surabaya bercita-cita setelah pasca September atau secepatnya Kota Surabaya dapat vaksinasi dan masyarakat taat prokes dan kembali untuk energik melakukan sosial kemasyarakatan dalam rangka pemulihan ekonomi, maka mobil gerai ini dapat kita gunakan membantu Surabaya Raya.
Oke. Tidak hanya kota Surabaya berarti ya? Ya, baik ke Gresik ataupun ke Sidoarjo sebagai aglomerasinya untuk melaksanakan perbantuan, percepatan. Ya. Oke, baik. Jadi nantinya seperti yang dikatakan oleh Pak Yusef bahwa ternyata 22 mobil ini tidak hanya akan beroperasi untuk Kota Pahlawan atau Kota Surabaya, namun juga bisa diperbantukan ke Kabupaten Gresik dan juga Kabupaten Sidoarjo yang menjadi satu kesatuan dengan Surabaya Raya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Halo Sobat Opop, ayo ikuti lomba Pesantrenpreneur, Santripreneur, dan Sosiopreneur dalam rangka Opop Award 2021. Ini dia persyaratannya. Informasi selengkapnya kunjungi website Opop Jatim. Opop Jatim, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak, masih ditemani oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, berbicara tentang bagaimana Polrestabes Surabaya ikut berperan serta menangani pandemi COVID-19 di Kota Pahlawan. Nah, berbicara masalah penanganan pandemi COVID, pemerintah pusat atau Presiden Joko Widodo telah secara resmi memperpanjang PPKM dari tanggal 16 hingga tanggal 23 Agustus 2021. Artinya, sekarang pun masih dalam masa PPKM level 4. Nah, Kota Surabaya juga masih melaksanakannya. Pak Yusef, terkait dengan bagaimana perpanjangan masa PPKM ini, apa yang akan dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terkait dengan berbagai macam penyekatan atau penutupan jalan, namun dengan tetap memberikan pelonggaran. Seperti kalau dikatakan Presiden, warung-warung masih buka, tapi dengan kapasitas tertentu, bahkan mal-mal juga sudah buka. Bagaimana upaya menuju PPKM ini supaya masyarakatnya tertib juga? Perpanjangan PPKM ini menjadi perhatian dan prioritas dalam pola pengendaliannya. Kota Surabaya terus melakukan upaya-upaya dalam perpanjangan PPKM ini, namun untuk sambutan dari masyarakat cukup positif karena dengan dibukanya beberapa fasilitas. Oke, iya betul. Baik seperti mal maupun fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga masyarakat aktivitas sudah mulai bisa berjalan kembali. Sekat-sekat pun beberapa titik udah kami buka. Dan alhamdulillah masyarakat Surabaya cukup ketat melaksanakan prokes. Dinamika mulai terlihat nampak. Maka harapan kami Forkopimda Kota Surabaya dengan percepatan vaksinasi melalui mobil Grey ini betul-betul untuk 3 pilar Kamtibmas bekerja sama dengan pihak-pihak seperti nakes di tingkat kelurahan betul-betul mampu melayani secara empati kepada masyarakatnya dan memastikan masyarakatnya dapat divaksin dan prokes. Dan kemudian untuk mal-mal juga maupun pasar kami awasi secara ketat. Karena ini adalah peluang yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk melakukan aktivitas sosial dan meningkatkan ekonomi. Dan kami melakukan simulasi-simulasi di titik-titik pertemuan masyarakat dan membatasi seperti di mal bahwa jumlah persentase yang saat ini naik di angka 50%, itu kami memberikan informasi secepatnya kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penumpukan di lokasi-lokasi tertentu. Dan kemudian ke depan juga insya Allah kita akan melakukan perkuatan daripada pemulihan ekonomi dengan melakukan program-program membuat pilot project pasar UMKM berbasis prokes, ya kan, di beberapa kecamatan. Oh, di Surabaya? Ya, di Surabaya. Akhirnya artinya bahwa para UMKM ini dengan jumlah tertentu, dengan ruang tertentu, dikoordinir oleh pihak tertentu, di bawah pengawasan kita, Satgas Covid maupun 3 pilar Kamtibmas, memastikan dapat bergerak dengan baik. Ya.
Mudah-mudahan ini menjadi upaya daripada semangat energi masyarakat Surabaya untuk kembali memulihkan perekonomiannya. Oke, baik. Jadi rencananya akan ada pasar UMKM namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, begitu Pak Yusef ya? Oke, Pak Yusef, kalau kita berbicara masalah diri Anda pribadi, sepertinya banyak pihak yang mengatakan bahwa sosok Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan ini adalah sosok yang berprestasi, inovatif, kreatif, katanya begitu. Betul nggak sih, Pak? Sebetulnya mungkin alhamdulillah sampai hari ini saya mendapat kepercayaan dari pimpinan dan menjabat selaku Kapolres berkat dukungan dari semua pihak. Ya. Apapun yang saya perbuat tidak lepas daripada doa orang tua, keluarga, khususnya teman-teman dan media yang untuk selalu memberikan masukan hal-hal yang perlu kita lakukan bersama. Saya pribadi tidak bisa berbuat sendirian dan bahkan saya selalu mengedepan gotong royong semua pihak di dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Oke, baik. Kenapa tadi saya tanya demikian? Betul nggak sih kalau Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan ini adalah sosok yang berprestasi, inovatif hingga kreatif? Karena memang dari data yang saya dapatkan saat menjabat sebagai Kapolres Jombang, contohnya beliau juga punya program PBB atau penurunan berat badan untuk menjaga agar aparat-aparat kepolisian ini memiliki badan yang proporsional dan juga bisa tetap melayani masyarakat dengan maksimal. Terus juga saat menjabat sebagai Kapolres Kediri, contohnya beliau punya program elektronik tilang yang akhirnya diadopsi oleh Mabes Polri dan dilaksanakan oleh Polda-Polda di Indonesia. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan hingga akhirnya pada saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, beliau membongkar terkait dengan kasus prostitusi artis dengan tersangka VR dan juga selebgram lainnya. Artinya Pak Yusef, Anda sudah dikenal sebagai sosok yang kreatif, inovatif. Nah, apakah ini menjadi beban ketika Anda menjadi Kapolrestabes Surabaya? Wah, jangan sampai kemarin sudah di jabatan sebelumnya, saya punya program yang macam-macam inovatif, sekarang juga harus lebih nih, begitu? Beban untuk amanah yang diberikan adalah tantangan yang harus kita laksanakan untuk memberikan yang terbaik ya. Jadi apapun yang kita lakukan yang terbaik pasti berangkat dari beban yang berat. Beban yang berat dan kemudian saya sampaikan sangat optimis masyarakat Surabaya sebagai kota pahlawan yang tidak pernah berhenti mengibarkan merah putih dan tidak ada bendera lain selain merah putih untuk berjuang melawan COVID dan memulihkan ekonomi ini. Dan terbukti bahwa mobil gerai vaksin keliling pun didukung secara bergotong royong dari masyarakat Surabaya, bahkan dari luar kota. Dan banyak sekali dukungan dari masyarakat untuk turut membantu secara empati untuk segera mengendalikan COVID ini dapat bukan lagi ancaman yang memberikan ketakutan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Justru beban berat ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk ditaklukkan oleh jaringan Pak Yusef ya. Baik, Pak Yusef, kalau kita berbicara masalah di luar pandemi COVID, kita lihat bahwa kota Surabaya ini juga masyarakat yang sangat beragam. Otomatis potensi untuk munculnya aksi kriminalitas juga cukup besar di kota pahlawan ini. Nah, terlepas dari pandemi COVID, nanti inovasi seperti apa yang akan dikeluarkan oleh jenengan maupun Polrestabes Surabaya untuk tetap menjaga Kamtibmas di wilayah Kota Pahlawan? Untuk pengendalian ataupun pemulihan keamanan masyarakat Kamtibmas di Kota Surabaya itu menjadi tantangan tugas pokok utama lah yang diamankan oleh undang-undang. Begitu juga terkait dengan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Untuk kriminalitas untuk saat ini cukup kondusif, sangat kondusif, ya kan, di tengah pandemi COVID, dan itu akan kami pertahankan. Dan kemudian yang upaya-upaya yang kita laksanakan untuk preventif, kita pun untuk patroli kita pastikan terus berjalan untuk memastikan memberikan rasa aman dan nyaman, dan bahkan ke depan kita untuk melakukan tetap sekat kota dan untuk di jam-jam tertentu untuk melakukan cross check, ya kan, terhadap keluar masuknya masyarakat di kota Surabaya, terutama di daerah-daerah rawan. Begitu juga terkait dengan pemulihan ekonomi, kami akan bekerja sama semua stakeholder terkait agar dapat segera bergerak, berjalan, dan masyarakat bisa tumbuh kembang kembali.
untuk menghidupkan aktivitasnya ya. Oke, baik. Ya. Terakhir Pak Yusef, meskipun ini kurang dari 2 pekan Anda menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya, tapi melihat berbagai prestasi yang sudah Anda capai dan juga inovasi-inovasi yang dikeluarkan, tentu masyarakat Kota Surabaya berharap besar kepada Polrestabes Surabaya dan juga kepada Pak Yusef sendiri. Tapi terakhir, apa yang disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan kepada masyarakat Kota Pahlawan untuk mari gotong royong bersama-sama menangani pandemi COVID-19 dan juga menjaga ketertiban dan juga keamanan di Kota Surabaya. Baik, terima kasih. Saya selaku Kapolrestabes Surabaya bersama segenap Forkopimda Kota Besar Surabaya, khususnya Bapak Wali Kota, sangat memohon dukungan daripada masyarakat Kota Surabaya untuk sama-sama bergotong royong bahu-membahu untuk mampu mengendalikan COVID-19 ini segera dapat dikendalikan dengan baik. Sosial masyarakat harus segera kembali berenergik untuk melakukan kegiatan, sehingga kita dapat melakukan berbagai upaya-upaya dalam pemulihan ekonomi, khususnya Kota Surabaya sebagai titik ekonomi, pendukung ekonomi di wilayah timur. Artinya kita bertanggung jawab besar terhadap perkembangan situasi ekonomi di wilayah timur. Maka untuk masyarakat Surabaya sebagai pewaris semangat pejuang para pahlawan, kita harus mampu membuktikan bahwa kita pantas untuk menjadi pahlawan melawan COVID-19 ini. Ya, bisa menjadi pahlawan untuk menangani pandemi COVID-19. Ya, Polrestabes Surabaya kini kedatangan sosok baru, semangatnya juga baru, otomatis masyarakat juga mari bersama-sama kita mendukung program pemerintah dan juga kepolisian Polrestabes Surabaya terkait dengan penanganan COVID-19 maupun menjaga ketertiban dan juga keamanan di Kota Pahlawan tercinta. Terima kasih Pak Yusef sudah hadir di studio kami dan juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah sudah menyaksikan iBreak edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk selalu taat protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas.